wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ibu Guru Hebat, Ibu Yeni Mulyani. Terima kasih juga kepada host yang telah menyediakan room di pagi ini di 10.15 ini. Juga Bapak Ibu semua, Ibu Guru Hebat, para agen perubahan, Ching Agent di pendidikan Kabupaten Karawang, khususnya di grup 64A ini, VCT Jabar 64A, dan yang ikut gabung juga para penjaga pintu langit, para penjaga sinyal yang di luar dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih, selamat bergabung. Baiklah, di sini sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator di depan tadi, bahwa saya akan mencoba menyampaikan sebuah, kalau tampilan lihat di layar di sini yang baru saya share, sebuah best practice. Kalau yang disampaikan tadi bagaimana berburu si emot, judulnya kami akan kontennya berburu si emot. Judul lengkapnya adalah berburu si emot dalam pengelolaan pembelajaran di kelas SD. Bapak Ibu Guru Hebat, para agen perubahan dan para pintu penjaga langit, juga Bapak Ibu instruktur yang sekarang sudah hadir. Apa sih berburu si emot dalam pengelolaan pembelajaran di kelas SD ini? Judul yang saya bawakan ini adalah diambil dari sebuah best practice pengalaman pembelajaran selama saya menjadi guru, diterapkan teknik ini sebagai sebuah inovasi, dan insya Allah diterapkan pula secara keseluruhan di seluruh kelas ketika di tugas dan jabatan yang sekarang ini. Baiklah, untuk mengefektifkan, untuk menjawab rasa penasaran Bapak Ibu, apa sih berburu si emot itu? Bagaimana berburu si emot kaitannya dengan ini? Marilah kita sama-sama kita simak. Bapak Ibu guru semua, para agen perubahan, berbicara tentang bagaimana berburu si emot ini, kita flashback ke belakang dulu. Kita intinya adalah berbicara tentang pengelolaan kelas. Baik saya ataupun yang lainnya yang status menjadi guru pernah masuk ke kelas tentunya. Tidak hanya di kelas yang di SD, di kelas yang di SMP pun, di SMA, di SMK, semua pada dasarnya sekarang ini pembelajaran itu tetap dilaksanakan masih yang konvensional itu di kelas. Kecuali pada masa sekarang ini, dikala COVID-19 merebak, kita belajar ada perubahan tidak di kelas lagi tapi melalui daring. Seperti yang telah kita laksanakan selama ini. Bapak Ibu guru semua, apa sih pengelolaan kelas itu? Sebenarnya hal ini bukan barang baru dan selalu dilaksanakan setiap hari oleh kita. Pengelolaan kelas itu merupakan bentuk pengaturan peserta didik di kelas. Ada dua pengaturan peserta didik di kelas itu, yaitu pengaturan ruang kelas secara fisik dan pengaturan peserta didik. Jadi ada dua yang diatur, yaitu peserta didiknya dan pengaturan ruang kelas secara fisiknya. Untuk apa? Gunanya untuk mengoptimalkan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar akan berlangsung secara efektif. Jadi dua hal dalam pengelolaan kelas ini, core-nya, saripatinya, esensinya adalah pengaturan peserta didik, pengaturan ruang kelas dengan tujuan untuk efektif pembelajaran. Selanjutnya, kita sering menemukan dalam pembelajaran keseharian di ruang kelas pasti tidak ada sebuah aktivitas yang tanpa masalah. Dan kita tidak mungkin lari dari masalah. Kitalah yang harus mencari masalah, bukan mencari, kitalah yang harus menghadapi masalah, dan kita pula yang harus memecahkan masalah. Tentunya berperan sebagai guru dan agen perubahan. Apa masalah yang banyak kita ketahui? Ada dua pada dasarnya. Ini berdasarkan referensi dengan para ahli juga, bahwa dua masalah yang sering timbul dalam pengelolaan kelas itu masalah pertama individual, orang per orang, individu siswa masing-masing, bahkan gurunya pun masing-masing. Tapi karena kita pengelolaan kelas, peserta didik dan ruang kelas, masalah yang paling banyak muncul adalah masalah individu dan
kelompok. Dua hal masalah tadi pengelompokan ini. Lalu bagaimana, apa saja masalah itu? Yang masalah individual banyak yang muncul, seperti yang pengalaman Bapak Ibu mungkin juga lebih bisa menganalisa seperti apa. Mohon maaf jika ada yang masih kurang, nanti bisa menambahkan. Pertama yang muncul sekali di kelas keseharian kita, terutama di SD. Di SLTP pun, di SMP, di SMA, di SMK, yakin banyak juga yang muncul, hanya kontennya yang beda, walaupun jenisnya sama, mungkin jenis kontennya, variannya yang berbeda. Pertama, masalah yang sering muncul untuk masalah individu adalah attention getting behavior. Jadi siswa itu kadang selalu mencari perhatian, caper, ingin selalu jadi perhatian, baik perhatian di temannya, perhatian gurunya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika tidak mendapatkan perhatian, dia bikin masalah. Selanjutnya, masalah yang lainnya adalah power seeking behavior. Apa itu? Yaitu masalah peserta didik yang selalu mencari perilaku kekuatan. Ini gue banget, ini gue loh, atau seperti itu. Mereka ini saya gue banget, ini seperti apa saya, ini harus selalu. Jadi selalu ingin dominan, mencari kekuatan. Powernya ada di saya di kelas ini. Nah, itu masalah individual. Kemudian masalah yang lainnya, revenge seeking behavior, itu masalah membalas dendam. Ketika mereka ada apa-apa, dibully atau dan lain sebagainya, mereka ada terciut di dalamnya, di hatinya, bahkan ini untuk membalas dendam. Ataupun yang di rumah mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, ada keinginan membalas dendam. Dan peragaan ketidakmampuan, artinya mereka tidak mampu, menjadi masalah, memvonis diri sendiri bahwa mereka tidak mampu. Nah, itu beberapa masalah yang teridentifikasi muncul di keseharian kita pada masalah individual siswa. Masalah lainnya ketika individual ada ini di sosial mereka pun, dalam kelompok mereka. Kadangkala di kelompok mereka timbul masalah, kelas kurang kohesif, kurang menyatu. Mereka masih berpisah-pisah, terkotak-kotak. Bahkan ada yang sampai geng ini di kelas. Kemudian karena alasan jenis kelamin, kamu mah perempuan, saya mah laki-laki, atau suku, kamu mah orang ini. Kemudian tingkat sosial ekonomi itu menjadi masalah, kurang kohesifnya juga. Kamu mah nggak punya ini, kita mah ini. Nah, itu geng-gengan seperti itu kerap muncul juga. Kemudian ada lagi penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Kalau norma-norma yang telah disepakati yang berlaku, mereka juga menyimpang, berusaha jalur mereka bosan di jalur itu, mereka berusaha mencari jati dirinya sendiri. Tapi kebanyakan mencari jati diri dengan menyimpang dari apa yang disampaikan. Kemudian kelas mereaksi secara negatif terhadap salah seorang anggotanya. Ada anggotanya yang kekurangan lah, mohon maaf, misal ada yang disable atau dan lain sebagainya, kadang-kala kelas mereaksinya secara negatif. Yang kemudian selanjutnya membombong anggota kelas yang justru melanggar norma kelas. Membombong ini memboyong semua, merekrut kegeng-gengan itu tadi, seperti contohnya itu masalah kelompok. Nah, kemudian kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang tengah digarap, karena kelompok mereka punya acara sendiri atau punya hal yang ingin mereka lakukan sendiri di dalam pembelajaran. Mereka kadang-kala membuat acara dalam acara, kadang-kala masalah. Kemudian semangat kerja rendah atau semacam aksi protes terhadap guru, karena menganggap tugas yang diberikan kurang fair. Kemudian juga masalah kelompok, kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Itu salah dua contoh masalah individual dan masalah kelompok. Nah, pendekatan yang dicoba menjadi referensi di sini dalam pendekatan pengelolaan kelas ini adalah pertama, behavior modification approach, social emotional climate approach, yang kedua, dan group process approach. Itu beberapa pendekatan apa? Itu contohnya asumsi dari behavior modification itu bahwa perilaku baik dan buruk individu itu merupakan hasil belajar. Individu baik, individu buruk, perilakunya, karakternya itu hasil dari belajar. Itu pendekatan yang pertama, behavior modification, semua pun hasil dari modifikasi pembelajaran. Kemudian social emotional climate approach itu bahwa proses belajar mengajar yang baik didasari oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara siswa guru. Jadi ada hubungan interpersonal,
hubungan antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, ya. Nah, itu semua itu menduduki posisi penting bagi terbentuknya iklim sosio-emosional. Dan yang ketiga pendekatannya ini adalah tentang grup proses of trust, pengalaman belajar langsung dalam konteks kelompok sosial, dan tugas guru membina dan memelihara kelompok yang produktif. Di sini pengalaman belajar langsung yang menjadi konteks utamanya di sosial. Bapak Ibu guru hebat, para agen perubahan yang hadir di batch 6A room di sesi kedua ini. Baiklah. Lalu bagaimanakah pengelolaan kelas itu? Apa sih pengelolaan kelas itu? Ya, tadi kalau pengertian dari para ahli juga didukung referensi, sekarang bagaimana sih pengelolaan kelas itu? Ya. Apa kaitannya dengan si emot? Sengaja si emot belum saya keluarkan. Ini mana si emotnya? Ya, belakangan, sabar Bapak Ibu semua. Ya. Nah, pengelolaan peserta didik di kelas dilakukan untuk mengatur, menempatkan. Nah, ya tadi ada dua, di depan disampaikan pengelolaan itu ada dua, pengelolaan peserta didik, pengelolaan ruang kelas. Jadi dua domain yang akan dibahas kali ini nanti disatukan bagaimana menjadi perburuan si emot di dalamnya. Pengelolaan peserta didik dilakukan untuk mengatur dan menempatkan peserta didik dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya, antara lain. Jadi bagaimana seorang guru kita mampu mengelola hubungan guru dan siswa. Salah satu kompetensi guru adalah kompetensi pedagogis, bagaimana kita mengenal karakteristik peserta didik. Nah, di sini berperan kemampuan guru memahami, mengenal karakteristik peserta didik sangat membantu untuk pengelolaan hubungan guru dan siswa. Kemudian teknik pembinaan dan penerapan disiplin, butuh disiplin. Walaupun merdeka belajar bukan berarti merdeka tanpa batasan, tetap ketika di kelas konvensional kita butuh disiplin, butuh aturan. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan peserta didik. Ya. Pemeliharaan dan peningkatan dari segi kompetensi. Ya. Kemudian penciptaan iklim kelas yang kondusif, ya, sinergi antara hal yang tadi disampaikan bila sudah terjadi akan menciptakan iklim kelas yang kondusif. Kemudian mengelola interaksi belajar mengajar, sama tadi hubungan interpersonal itu tadi, dan implementasi hukuman dan hadiah. Nah, yang terakhir, implementasi hukuman dan hadiah masih perlu. Hukuman tentunya hukuman yang mendidik, hukuman yang edukatif, ya, punishment-nya yang edukatif, dan hadiah reward-nya juga hadiah yang betul-betul memotivasi, menjadikan pembelajaran bagi mereka. Jadi boleh menghukum, tapi hukumnya bukan fisik, bukan body contact. Hukumnya adalah hukuman yang edukatif, yang mendidik. Selanjutnya, pengelolaan ruangan kelas. Domain kedua dalam pengelolaan kelas ini adalah untuk menanamkan, menumbuhkan, dan memperkuat rasa keberagaman serta perilaku-perilaku spiritual peserta didik. Tujuannya dihadirkan. Proses kegiatan belajar mengajar yang efektif bermula dari iklim kelas yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menggairahkan. Jadi suasana kelas yang menyenangkan, betah dulu siswa, menyenangkan. Bagaimana supaya menyenangkan di dalam kelas? Itu mereka dibuat betah, ciptakan suasana yang kondusif. Seperti apa suasana yang kondusif itu? Nah, guru sebagai agen perubahan, seorang guru sebagai manajer di kelas, seorang guru sebagai pemimpin di kelas, fasilitator di kelas, itu harus menciptakan suasana ruang kelas yang betul-betul mendukung sehingga pembelajaran menjadi kondusif. Di sanalah peran pengelolaan dibutuhkan. Bagaimana pengelolaan ruang kelas itu? Pertama, syarat lingkungan fisik. Bagaimana kita mau mengelola ruang kelas kalau kelasnya pada bocor, pada banjir saat hujan? Nah, tentunya harus diperbaiki. Pengaturan tempat duduk sudah kita ketahui. Misal di SD, saya bicara di SD saja. Kalau di SMA biasanya sudah hidang sorangan bahasa itunya, sudah ini ya. Di SD kadangkala anak yang kecil duduknya suka di depan, yang lebih tinggi di belakang. Pengaturan berdasarkan ketinggian, pengaturan berdasarkan jenis kelamin, kadangkala untuk ada sebelah kiri dipisahkan jalurnya. Ada pengaturan juga berdasarkan tingkat tingkat intelektualnya atau kemampuan kecerdasannya, tidak yang cerdas semua tapi dibagi rata. Itu teknik-teknik pengaturan tempat duduk, baik tempat duduk konvensional, adanya tempat duduk festival yang untuk lomba, ada juga tempat-tempat duduk kelompok dan lain sebagainya. Itu termasuk pengelolaan ruangan kelas.
Jadi tidak hanya konvensional itu aja. Suatu ketika dirubah jadi kelompok untuk berdiskusi. Suatu ketika dirubah jadi ke pinggir semua, di tengah dikosongkan menjadi untuk festival untuk tampil peserta didik dan lain sebagainya. Selanjutnya pengaturan media pembelajaran di kelas. Media pembelajaran, sarana belajar, pamflet dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa sehingga mendukung pembelajaran menjadi lebih kondusif. Dan terakhir, cukup penting, mohon maaf bukan terakhir, berikutnya penataan kebersihan dan keindahan ruang kelas. Nah, ini sangat penting bagaimana menata ruang kelas bersama-sama antara guru dengan peserta didik. Nah, di sini di slide contoh ditampilkan beberapa penampilan pengelolaan ruang kelas itu tadi. Kita lihat ada ruang kelas yang kelompok, ya. Kemudian ada juga yang konvensional, ya, kelompok, yang festival hanya mohon maaf tidak tercantumkan ya. Kemudian bagaimana juga ini hasil-hasil pekerjaan peserta didik itu termasuk dalam pengelolaan ruang kelas, penataan hasil kerja peserta didik seperti itu. Bapak Ibu semua yang hadir di room ini, ya, bagaimana penggunaan stiker CMOT dalam pemberian reward atas hasil capaian belajar siswa? Nah, inti core dari best practice kali ini yang saya sharekan adalah sebuah best practice, pengalaman penulis, pengalaman pribadi sebagai guru ketika bertugas. Di sini dalam pembelajaran kadang kita kurang bisa menghargai peserta didik. Kadang kita kurang bisa, kesalahan dari kita sendiri kadangkala. Kadang kita kurang bisa menciptakan suasana mereka kondusif, menyenangkan. Kadang kita tidak bisa menciptakan mereka untuk bisa berkompetensi. Banyak hal selain masalah-masalah mungkin kadangkala hari itu tidak bisa kita bawa, kadangkala tidak sadar kita bawa juga. Namun saya yakin Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Saya sangat percaya sekali yang hadir di sini adalah guru hebat semua yang inovatif, agen perubahan semua. Baiklah, kita kembali ke fokus. Bahwa penggunaan stiker CMOT ini di best practice ini, idenya terlontar dari mana? Atau apa sih? Ya. Ini merupakan sebuah inovasi pengelolaan kelas untuk peningkatan keterlibatan peserta didik. Core-nya meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan memotivasinya melalui reward, sebuah reward penghargaan atas capaian raihan hasil belajarnya. Jadi kita ketika peserta didik mendapatkan hasil belajar, kita berikan reward yang nyata. Ya. Kemudian terinspirasi dari rasa senangnya siswa ketika bermain stiker. Ketika istirahat, saya mencoba memperhatikan asik banget anak di halaman pada main puzzle stiker. Nempel-nempel stiker, beli di kantin di belakang, di yang pedagang di belakang. Oh, mereka asik banget ya, sampai saya nanya aja, nengoknya sebentar, fokus lagi ke stiker. Oh, itu harus saya perhatikan bahwa mereka itu senang. Ketiga, memberikan tantangan bagi peningkatan karakter peserta didik untuk selalu tangguh. Jadi nanti ada ini di sana tidak menyerah, menjadi terbaik, ulet, kompetitif di sana ketika tugas mengerjakan apapun akan berusaha menjadi yang terbaik karena berharap reward tadi. Rewardnya seperti apa nanti? Nah, Bapak Ibu semua, kemudian dari penggunaan stiker ini diaplikasikan dalam papan pajang. Nah, di SD, kalau di SD ini biasa dari kelas rendah, kelas tinggi, itu biasa papan pajang itu sangat berguna untuk memotivasi mereka. Nah, dari papan pajang itu ketika mereka ada reward mereka yang diberikan oleh guru, kalau di TK biasanya menggunakan bintang dan lain sebagainya. Saya di sini menggunakan emot senyum. Bagaimana tekniknya ada perbedaan sedikit. Diaplikasikan dalam papan pajang menggunakan stiker. Nah, sebagai guru, sebagai fasilitator dalam pembelajaran di sini perannya bahwa guru memfasilitasi mereka. Anggarkan, ajukan ke sekolah. Alhamdulillah dulu saya diterima. Ketika belajar saya mencetak dalam program ini guru mencetak stiker sebanyak-banyaknya. Stikernya seperti apa nanti tampilannya ada. Kemudian cocok bagi kegiatan pembelajaran siswa sekolah dasar. PAUD juga bisa, sangat bisa. SMP juga bisa, bentuknya mungkin dimodifikasi. Untuk SLTA, untuk SMK juga, SMA mungkin bisa, hanya modifikasi beda kontennya saja mungkin. Kemudian menampilkan rekam jejak raihan capaian hasil belajar yang dapat
langsung diaplikasikan oleh peserta didik. Jadi ketika mereka mendapatkan stiker itu, mereka menempelkan sendiri ke papan pajang. Betapa senangnya mereka menggenggam stiker yang mereka dapat dari hasil raihan nilai, kemudian memasangkannya di portofolio mereka. Punya aku banyak banget dapatnya, sudah banyak, dengan bangganya mereka. Yang sedikit, aku belum, ya gimana, sehingga mereka berikutnya berusaha untuk berkompetensi melakukan pembelajaran dengan sebaiknya, baik itu evaluasi, tugas, ataupun yang lainnya, untuk mendapatkan reward stiker itu sendiri. Kemudian langkah-langkahnya, nah ini yang penting. Bagaimana langkah penggunaan stiker ini? Nah ini core-nya di sini. Ada 2 langkah bagi guru dan bagi siswa. Bagi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, pertama mempersiapkan perangkat seperti disampaikan tadi. Guru menyiapkan perangkatnya, stikernya, stempelnya juga emot, stempel nilai, dinilai. Sudah dinilai tanggal berapa, disestempel, stikernya sudah dicetak. Nah, bisa bantuan operator, bisa bantuan guru lain yang mahir di teknik menggambar atau ini, atau bisa di gambar emotnya bisa di-insert di logo, di-insert di simbol, ada simbol emot di komputer di dalam. Kemudian bisa juga download, kita sudah mudah. Mempersiapkan perangkat lainnya, mempersiapkan lembar portofolionya. Jadi lembar portofolio nanti di depan diambil dari pembelajaran silabus. Jadi mereka mengejarnya berdasarkan materi yang mereka pelajari, tema per tema, dan KD-nya nanti ada di depan. Kemudian mensosialisasikan kepada peserta didik. Nah, program ini disosialisasikan kepada peserta didik oleh guru sebelumnya di awal tahun pelajaran. Nah, selanjutnya setelah disosialisasikan kepada peserta didik, di awal membuat kesepakatan bagaimana aturan-aturan mendapatkan stem ini, aturan mendapatkan stiker ini. Bagi siswa, mendapatkan sosialisasi dulu dari guru, mendapatkan reward hasil capaian belajarnya berupa stiker, nanti akan mendapatkan mereka setiap selesai belajar. Kemudian mengaplikasikan stiker stem emot yang dapat pada portofolio siswa yang dipasang di papan pajang, salah ketik. Nah, ini contoh pembelajaran. Nah, saya berikan contoh perangkat yang harus disiapkan oleh guru sebelumnya. Ini contoh lembar hasil raihan belajar SDN Purwamekar 1, Korwil Cambidik Rawamerta dalam berburu si emot. Ini kok ada yang baru? Nah, ini namanya inovasi. Jadi kita tidak hanya langsung format yang dari dinas, dari itu, kita berinovasi. Yang penting kompetensi dasarnya dicantumkan. Nah, di sini contoh kompetensi dasar 1, materinya apa? Tempel si emot di sini nanti. Ketika mereka mendapatkan di tema itu, di KD itu, KD ini ya kita belajar. Nah, mereka mendapatkan nilai-nilai di pada peraihan nilai hasil itu, stikernya berapa, mereka ditempel pada saat pembelajaran pula. Selesai pembelajaran, senangnya mereka nempel, senangnya mereka mendapatkan stiker di akhir pembelajaran. Nah, lalu bagaimana aturannya? Aturannya adalah di sini dalam kesepakatan tadi menyampaikan, anak-anak semua, kalian dalam kita belajar bersama, kita ada kesepakatan untuk mendapatkan stiker itu dalam setiap pembelajaran ataupun hasil belajar. Pertama, jika KKM 70, ya. Iya, siap. Bentar lagi, Bu, ya. Jika nilainya KKM 70 misal, yang nilai 70 akan mendapatkan 1 stiker karena mendaftar tanda KKM-nya 70 ya. Yang nilainya 80 akan mendapatkan 2 stiker. Yang nilainya 90 akan mendapatkan 3 stiker. Selanjutnya yang sempurna 4 stiker. Lalu yang 60 bagaimana? Karena kalau belum mencapai KKM, kamu akan mendapatkan stiker kalau kamu sudah perbaikan dan mencapai KKM. Itu aturan yang kita sepakati. Nah, kalau yang KKM-nya 60 misal, kadangkala masih belum 70 ada di beberapa tempat. Nah, ini aturannya seperti itu. Sama, hanya stikernya bertahap seperti itu. Nah, ini penempelan contoh di papan pajang. Jadi mereka namanya siapa, seorang di portofolio, mereka punya nama masing-masing di papan pajang. Ini papan pajang portofolio saya, sampingnya si ini. Jadi mereka, kenapa saya sampaikan di sini, berusaha berkompetitif, karakter kompetitif mereka digali, mereka berusaha dibuat berburu stiker dalam pembelajaran. Jadi mereka berusaha menjadi yang terbaik untuk mendapatkan stiker berdasarkan aturan-aturan tadi. Nah, itu. Nah, ini adalah contoh
tampilan stiker yang sudah dipasang di papan pajang atas nama Muhammad Haikal. Semua dibuat portofolionya untuk semua siswa, satu-satu dipasang di papan pajang dan ditempelkan stikernya oleh siswa. Selanjutnya, penggunaan stempel. Penggunaan stempel di sini digunakan dalam hasil karyanya. Mereka hasil ulangan, hasil produk belajarnya, mereka semua di stempel, ada nama mereka dalam label etiketnya, kemudian di stempel gitu. Bagaimana contoh penerapan stempel dalam ini? Nah, ini contoh hasil ulangan. Di slide diperlihatkan hasil ulangan. Yang pertama, ulangannya 80. Setelah oleh guru diperiksa, ini contoh yang sudah dilakukan oleh guru. Setelah oleh guru diperiksa, semua hasil ulangannya nilainya adalah 80. Karena aturan tadi yang KKM-nya 70, 80 itu berarti mendapatkan nilai 2. Sedangkan yang di sampingnya ini mendapatkan nilai stiker 1 stempel. Nah, ini stempel yang merah yang dibuat oleh stempel. Jadi guru juga harus menyiapkan stempel ini dalam belajar. Selesai ulangan di stempel. Jadi bukan hanya nilai, mereka juga dibubuhi stempel, Bu. Stempel senyum. Nah, inilah emot stiker itu. Nah, selanjutnya ini contoh dalam menggambar produk hasil gambar anak diberi nilai 8. Mereka dapat stiker 3. Oh, nilai saya 80. Tidak dicantumkan pun tidak apa-apa. Lebih lengkapnya itu diperiksa oleh guru dan dipajang. Jadi dipajang di papan pajang itu sudah ada stempelnya mereka yang stempel dilakukan pada saat penilaian oleh guru itu. Nah, ini contoh papan pajang yang berisikan tentang bagaimana hasil karya yang sudah disestempel oleh peserta didik. Semua dipasang di papan pajang. Nah, disinilah motivasi mereka terbentuk untuk berkompetensi, untuk ulet, untuk menjadi yang terbaik dalam setiap kegiatan. Karena proses kegiatan pun diumumkan. Hari ini yang mendapatkan terbaik pembelajaran adalah kelompok ini, diberi oleh guru. Kelompok terbaik langsung diberi stiker untuk mereka diberikan, ditempelkan di papan pajang masing-masing di portofolio mereka. Bapak Ibu guru semua, demikianlah saya sengaja perpendek dari slide ini karena waktunya hanya sebentar. Sebenarnya slide-nya banyak, direpro lagi, akhirnya menjadi sampai dengan jam yang ditetapkan oleh pemateri. Iya. Itulah dari berburu si emot. Intinya bagaimana berburu si emot itu? Berburu si emot ini adalah sebuah inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam memberikan penghargaan reward kepada hasil belajar, baik produk, hasil ulangan, ataupun hasil yang lainnya. Dalam bentuk apa? Ada 2, dalam bentuk stiker. Ketika mereka dalam bentuk stiker untuk ditempelkan di papan pajang di portofolio mereka, dan dalam bentuk stempel yang distempelkan di hasil karya mereka. Kalau hasil karya mereka 3 dimensi, misal hasil karya seni, mereka ditampilkan etiketnya, labelnya, dan di etiketnya tersebut disestempel. Nah, pemberiannya pun dilakukan kepada siswa dan biarkan siswa dengan senang menempelnya sendiri. Inspirasi-inspirasi itu hasil yang didapat dari selama 3 tahun percobaan ini ternyata meningkatkan motivasi belajar. Mereka yang tadinya belajar nuntut, Pak belajar ayo, karena mereka dari saya hari ini harus belajar, harus mendapatkan stiker, harus punya stiker yang banyak, harus 4, harus 3, harus 2. Kemudian meningkatkan kemampuan kompetitif, saya harus menjadi yang terbaik. Nah, itu. Kemudian meningkatkan keterlibatan perdik karena mereka dalam kelompok yang tidak terlibat bagus, penilaian mereka tidak dinilai, tidak diberi stiker, mereka berusaha menjadi yang terbaik. Kemudian perdik memiliki rasa bangga terhadap kemampuan peserta, kemampuannya sendiri. Saya sudah bangga, ini hasil karya saya, karena dihargai setiap hari. Bentuk real yang lainnya pengalaman prosentase mengerjakan PR biasanya dari hanya 40%, 60% menjadi hampir 100% setiap PR yang diberikan. Karena mereka PR-nya langsung dihargai seperti itu. Kemudian produk yang meningkatnya juga itu tadi, hasil karya baik PR atau karya lainnya mereka menjadi terbaik. Apalagi yang dibawa ke rumah, mereka melibatkan pihak lain untuk menjadikan produknya terbaik. Jadi mereka berkoordinasi ingin mendapatkan yang terbaik. Kemudian meningkatnya kualitas dan variasi produk peserta didik. Meningkatnya ketercapaian portofolio hasil belajar peserta didik. Di akhir pembelajaran mereka dapat menentukan, loh siapa ya yang akan ranking 1 kalau ada ranking ya, atau siapa ya di kelas ini yang terbaik. Mereka lihat siapa trigger terbanyak di portofolio mereka. Oh, saya paling banyak. Jadi ketika pembagian rapot mereka yang terbaik sebenarnya mereka sudah tahu sendiri. Mereka dapat menempatkan posisi di mana. Tinggal
Terakhir, peran guru memotivasi dan memberikan motivasi, terus motivasi kepada mereka yang belum terlibat. Itu penting, jangan memvonis mereka yang belum terlibat bahwa mereka itu tidak mampu dan lain sebagainya. Tetap mereka mampu, hanya mereka lebih ditingkatkan lagi. Itu hasil dari produk yang didapatkan, sehingga kesimpulannya bahwa dari perspektif bagaimana berburu si emot dalam meningkatkan pengelolaan kelas ini adalah bahwa penggunaan stiker atau stem, ya, senyum, ya, si emot itu stem senyum, nama lainnya si emot karena emoticon, ya. Penggunaan stiker stem senyum dapat meningkatkan hasil belajar dan karakter kompetitif siswa sejalan dengan peningkatan kemampuan ABA 21. Kemampuan kompetensi ini kompetitif ini salah satu dari kompetensi ABA 21. Itu saja. Karena waktunya yang terbatas, saya sebenarnya ingin berbagi banyak dengan dokumentasi yang lain karena waktunya juga terbatas. Slide materi sepertinya dicukupkan sampai di sini, dan untuk season berikutnya terima kasih atas kehadirannya, atas tetap stay-nya, dan untuk selanjutnya materi ditutup sampai di sini. Sebelumnya diserahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.